Jadi yang terbesit untuk Paulia untuk menginjak di kaki Tanjung Pinang ini apa dasarnya yang terbesit di pikiran awalnya itu? Baik, ini pertama kali, istilahnya pertama kali lah kita coba-coba Diskusi bebas. diskusi bebas atau berpendapat, mengeluarkan opini dan segala macam lah. Karena sempena dengan ulang tahun Kota Tanjung Pinang. Nah, kita anggap ini merupakan sidang di sebuah negeri santun. Yang kita anggap bahwa ini adalah paripurna ala rakyat, ala kita, ala orang muda. Nah, saya kira langsung saja, tidak perlu panjang muka diubah, silakan saja mungkin kawan menyampaikan segala macam permasalahan ketika kita hidup selama di Kota Tanjung Pinang, karena ini juga berkait dengan sempena hari ulang tahunnya Kota Tanjung Pinang. Ya, mungkin langsung saja kepada ini Pak Eri. Mungkin Pak Masker bisa kenalkan dulu kawan-kawannya. Oh ya, sebelum itu kita kenal lah. Itu. Dari ini Dendi Wardiansa, dan kemudian Zulkifli, kemudian ini adalah namanya Eri Mulia Fahmi, Rizal, Sahrul Amri atau Bang Arul atau Om Arul boleh juga panggilnya, serah kawan. Nah, kira langsung aja apa-apa kayak permasalahan dan segala macam lah. Emang Heri Saya rasa dari Pak Eri dulu lah, karena penduduk asli di Tanjung Pinang ini, kalau kita kan dari Pekanbaru, dari perantauan, sebagian kan dari Karimun, dari Natuna, dari Moro, Dendi dari Batam. Pak Eri lah orang tua di sini, ketua suku. Silakan Pak. Ketua suku ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih pada Paulia yang sudah memberikan sedikit tadi pembukaan yang memberitahukan bahwa memang saya sebenarnya adalah asli anak sini. Alhamdulillah 43 tahun yang lalu dilahirkan di Kota Tanjung Pinang. Tua tapi jiwa masih semangat Paulia. Iya. Jadi walaupun sudah sedikit banyak berkembang Kota Tanjung Pinang ini yang ke berapa saya pun lupa ya, tahun ke berapa ya, 65 iya 65 ya 265 dari mungkin dari Ibu Sri Tati Amanan dulu, yang mungkin sebelumnya juga adalah orang tua dia juga yang memimpin Kota Tanjung Pinang ini, yang dulunya kalau tidak silap saya mungkin Pak Dendi juga tahu karena nama di Tanjung Pinang dulu kota administratif namanya Kotit Tanjung Pinang, yang diberi nama Kota Bestari ya, dan berubah menjadi Sigatang Lada. Jadi Pak Eri asli dari Tanjung Pinang ya Pak? Sangat asli, dari mulai TK dulu belum ada PAUD, dulu TK, SMP, SMA. Dan lulus TK sekarang? TK sudah lulus Pak. Apa ditaruh di Linda? Ada di pulang kan? Padahal kita bilang ya, mencari pengalaman Pak Naskah, mencari pengalaman di orang, mudah-mudahan tidak mendirikan masjid di sana satu. Alhamdulillah, ya inilah syukur sekali dengan berkembang pesatnya Kota Tanjung Pinang sekarang ini. Mungkin itulah saya sangat berbangga sekali menjadi anak Tanjung Pinang. ada permasalahan deh. Gimana perkembangan Tanjung Pinang dari dulu sampai sekarang tuh kayak mana Pak Eri? Oh sangat pesat sekali Pak Uya. Dari sisi mana aja tuh kita, Pak? Ya dari segi dari pembangunannya kita bicara, terus dari ekonominya, terus banyak hal yang sudah banyak berkembang pesat sekali di Kota Tanjung Pinang ini. Ya, dengan jumlah penduduknya yang dulunya mungkin Tanjung Pinang ini lebih dikenal dengan banyaknya transport, nama bahasanya transport. Oh iya. Transport. Jadi sekarang sudah menjadi sudah mulai menjadi barang klasik sekarang ini, antik. Banyak lah. Kalau di Tanjung bukan baru oplet. Iya, kita sama oplet juga. Saya tahu, saya pernah di sana. Karena di situ dulu ojek juga sama-sama lagi marak-maraknya juga, mewah dulu. Cek online Pak? Enggak, ojek biasa Pak. Dulu tak ada masalah, cuma ada Pak. Belum ada aplikasinya dulu. Ya, betul, sangat betul sekali. Tahu ya, walaupun bagaimana ya. Mungkin itu aja, mungkin dari teman-teman yang menambahkan lagi silakan. Mungkin dari Pak Arul atau dari Paulia lah mungkin dari yang lebih senior. Saya dari umur memang senior, nggak jauh beda dari Pak Eri, umur 46 sama
ini tapi tetap masih muda ya Baru ya. Iya. Kita bayar ya. Semangat, semangat Pak, semangat. Nggak kalah kita sama Zul yang lahir tahun 90-an. Ya. Memang saya secara pribadi memang bukan asli Tanjung Pinang. Lahir Pekanbaru sama teman-teman yang lain juga sebagian ada yang kuliah di Pekanbaru. Jadi kalau melihat secara persis nggak tahu juga perkembangan Tanjung Pinang ini karena mulai Tanjung Pinang ini di tahun 2006 ya. Kita PTT 2005, 2006 mulai kantor gubernur pindah, itulah kayak menginjak Tanjung Pinang. Awalnya juga pernah karena dulu saya KKN di Pulau Bulu. Jadi beberapa kali kami pulang ke Tanjung Pinang. Yang kita lihat Tanjung Pinang itu kotanya indah. Yang kami tahu kalau dari Pekanbaru, anak Pinang itu cukup terkenal. Anak mana anak Pinang? Anak Pinang, bukan daerah-daerah lain yang disebut daerah Naskar ya. Bukan anak Batam, bukan anak Pinang. Jadi kalau anak Pinang sudah kuliah di Pekanbaru, itu dapat penilaian tersendiri lah. Artinya secara ekonomi udah maju, secara pemikiran udah maju, minimal keluarganya mampu. Gitu. Tapi tahun 2006 kami di sini memang masih sepi pada saat. Kami semuanya masih naik angkot ya Baru ya, kemana-mana naik transport. Dulu rutenya itu transport itu kita tinggal di Baru, tinggal di mana Baru? Sungai Jam juga. Sama, kita di Sungai Jam ya. Jadi kadang harus nunggu Pak Eri, nunggu setengah jam, 15 menit baru sampai. Tapi sekarang alhamdulillah lancar semua, karena saya udah beli mobil jadi semua lancar, nggak naik transport lagi, nggak ada lagi kemacetan di mobil. Tapi mungkin kita bahas dari transport dulu lah Pak Naskar. Kalau yang saya paham gitu ya, transportasi ini mungkin itu pengantar saya Pak, yang pengantar yang paling pertama lah yang saya mau tanya. Jadi yang terbesit untuk Paulia untuk menginjak di kaki Tanjung Pinang ini apa dasarnya yang terbesit di pikiran awalnya itu? Keluarga saya punya abang, punya kakak sebelumnya sudah tinggal di sini jauh dari tahun 1993an sudah ada di sini sebagian bertugas di sini. Jadi kadang pas liburan mereka ngajak saya bermain ke sini, lihat ponakan, lihat kota lah. Jadi gak pernah lama, seminggu 2 minggu saya pulang lagi. Karena saya dulu kan atlet voli, jadi setiap 17 Agustus saya udah harus. Iya. Waktu saya pemain voli itu 7 kali RW saya tuh juara. Tingkat RW. Tingkat RW aja. Saya masuk RW. Saya coba di kecamatan berapa kali gagal. Jadi tingkat RW. Jadi kalau 17 Agustus saya ditelepon ke Pak Dendi. Ya ada abang saya juga pemain voli, udah harus pulang. Ini tiket ditanggung semuanya karena kita sudah harus berhadapan dengan RW dulu, RW antar RW. Nah, jadi liburan main ke sini, kuliah di Pekanbaru. Jadi sifatnya itu nggak rutin lah ada di sini. Tapi saya lihat sangat menyukai kota Tanjung Pinang, kota yang indah. Dulu nggak seperti ini. Dulu Ya betul. maksud saya itu masih suasana alami tenang itu ada yang saya lihat dulu. Tapi waktu masih sepi, masih nyaman lah kalau menurut saya. Kalau kita dari Pekanbaru yang boleh dibilang saat itu perkembangan cukup pesat ya. Tanjung Pinang kota yang sangat nyaman, itu kesan saya Pak, yang tentang Tanjung Pinang. Pak Naskar, cuma besar. Ya, kalau saya mungkin ketika memang menginjak di kota Tanjung Pinang tahun 2007 dia akan menjadi PTT. Bapak Naskar PTT juga ya sama saya. Pegawai tidak tetap atau pejabat tidak tetap. Pejabat tidak Asal jangan pegawai nilai kalah sebenarnya. Ya 2007 lah itu memang baru kali itulah. Tapi sebelum itu pernah juga hanya sekedar bolak-balik aja karena terkait dengan aktivitas kemahasiswaan waktu itu dulu kan masih bolak-balik aja masih kita baru. Nah tahun 2007 dan sampai sekarang memang kalau untuk hidup, untuk kenyamanan memang tenang kota Tanjung Pinang sebenarnya, karena gesekan antara masyarakat itu tidak ada, gesekan antara suku itu tidak ada, gesekan antara agama pun tidak ada, saling saling menjaga, saling harmonis lah, tenang memang damai. Tapi selamanya ada memang beberapa keluhan kesal sekali ketika mau berangkat kerja itu pagi, ketika mau melintasi. Sudah punya motor Pak? Waktu sudah punya motor yang warna kuning gitu ya? Itulah melewati jalan apa tuh Basuki Rahmat ya, Basuki Rahmat pas di depan SD Pelusa. Itu kesal sekali itu karena sering macet karena beberapa mungkin anak
orang tua melera nih, karena salah satu ini juga ada anak sekolah di sana. Akses Iya, parkir berhenti aja di situ, itu yang membuat kesal. Apa salahnya kok terpikir juga dalam hati, kenapa para pemilik sekolah tidak menyediakan area parkir untuk mengantar anaknya atau mengantar saudaranya sekolah di situ. Itu gagasan, karena memakan jalan itu cukup tahu kali itu. Artinya mengganggu kepentingan publik. Iya, dari dulu ke tahun pergantian wali kota begitu juga kondisinya, nggak tahu juga lah kepentingannya apa di situ kan. Tapi kayaknya tak pernah ada solusi karena sekarang dari Belum sampai sekarang belum, karena kondisi COVID sekarang, pandemi sekarang agak tenang, jalanan pun agak mulai sepi, nyaman. Ke kantor itu. Pemerintahan sudah pindahkan di Pulau Rempah. Iya. Kemarin pernah juga ada aktivitas Iya. masyarakat. Pak Lis itu sudah mulai ditata, tapi belum ada ini juga. Waktu zamannya Pak Lis itu memang ada niat ke arah situ. Kemudian itu yang pertama, yang kedua saya melihat kota Tanjung Pinang ini kotanya kecil, tapi langitnya yang biru sudah berubah menjadi hitam kayaknya, karena kabel-kabel yang berwarna hitam meninggalkan rentak oleh PLN segala macam lah, PLN listrik ya, TV kabel. Alangkah indahnya seandainya kota Tanjung Pinang ini kabelnya di dalam tanah. Nah, indah, kita pun bisa main layang tak sangkut kali kabel listrik seperti itu sebenarnya keistimewaan tapi dari sisi hidup memang nyaman. Berbeda dengan wilayah lain, Batam wilayah juga. Batam itu sebenarnya tingkat aktivitasnya ini cepat ya kan. Karena pembangunan ekonomi cepat, jadi masyarakatnya ini terburu-buru karena ada motor tapi kalau kota Tanjung Pinang ini dia tenang seperti Elot, tenang tapi menghanyutkan, damai. Itulah mungkin kesan-kesan ketika memang selama ini sudah beberapa tahun hidup di kota Tanjung Pinang, itulah kondisinya. Dalam itulah Kayaknya dulu kita punya pengalaman sama kan, mencermati kota, pertumbuhan kota, karena memang perkembangan kota ini terakhir kayaknya mulai meningkat di tahun 2000-an. Saya lihat di tahun 1998 sampai 2000-an sudah mulai pesat. Cuman Pak, di kampung Bapak Pak, di Ranai sana Pak? Oh, saya bukan Ranai, saya lebih sebenarnya Sedana. Oh, Sedanau ya? Iya. Kapan mulai ini di Tanjung Pinang ini? Oh, kalau di Tanjung Pinang ini menetapnya turis tahun ini lah. Oke, jelas. Pak Dendi dulu, Pak Dendi. Pak Dendi, kapan pertama dari Tanjung Pinang Pak Dendi? Tahun asli sih Pinang ya. Asli Pinang? Asli Pinang. Oh, Lahir di Pinang, keluarga di Pinang. Sama Wajar ya orang Jakarta ya Pak Nasir? Lahir di rumah di Batam. Kamu di Batam, kerja di Sambung. Tahun 2009 saya pindah ke sini. Awal juga PTT. Tambang sekarang PNS. Orang tua ada di sini? Di Batam? Di Batam. Awalnya Batam, kerja di Batam. Pensiun, pindah balik Pinang semua. Tapi Pak Dendi kembali dibilang penduduk asli sini juga, karena orang tua, saudara-saudaranya, keluarga besarnya setahu saya ada di. Dia hanya kerja saja di Batam mungkin dia beraktivitas di Batam sebentar, mungkin orang tua untuk pensiun, jadi bisa balik semua. Nah, pejabat orang yang dikeluarkan di kota Tanjung Pinang. Oke, ini Pak Eri, saya ingin menanyakan dulu. Oke, Dendi belum selesai lagi Dendi. Oh iya. Dendi SMP, SD di sini. Di Uban. Oh di Uban. Makanya orang tua kerja swasta, jadi tidak pindah. SMP berapa tahun lagi? Waktu itu SMP berapa tahun waktu itu, maksudnya masih 3 tahun. Insya Allah 3 tahun ya. SMA? SMA 3. Di sini di Pinang juga. Pindah-pindah. Itu faktor apa, pindahkan orang tua pindah atau dipindahin sekolah? Pindahin. Baru ketahuan Nas. Dipindahin sekolah. Pindahin ya. Tapi itulah ya, dipindahin karena apa? Gitu
Pak Dev lah, kasih kesempatan ngomong Pak. Dev Rizal kita kasih kesempatan. Kasihan. Terima kasih abang-abang saya nih. Saya ingin karena Bang Eri tadi. Tunggu dulu, satu pertanyaan. Kenapa Anda bisa jadi bergabung ke teman-teman di DKP hari-hari? Oh gitu ya. Latar belakangnya seperti apa, dasarnya Saya apa. Pak Naskar belum tahu. Oh itu ya. Sebenarnya ini singkat cerita aja. tahu dia nulis DKP ini? Iya. Betul. Gini, kenapa saya bisa katakan bergabung gitu, bergabung dalam arti kecil lah, bukan untuk keseluruhan dari kantor DKP ini. Saya mungkin lebih punya kedekatan lah sama Pak Kabit kita yang kece badai ini. Ya kece badai bukan badak ya. Saya sering sama beliau, ke rumah beliau juga untuk masalah keluarga juga dekat sama keluarga beliau. Terus sering ke rumah beliau main PS sama kawan-kawan. Oh iya. Itu kan anggota beliau semua ini kan. Jadi karena dari pergaulan di situ mungkin merasa nyaman, klop, ada bisa berkontribusi juga untuk Pak Kabit kita, mungkin kita bisa bergabung di sini sama Pak Ulia. Oh iya. Asli di mana Pak? Asli saya Natuna, sudah tepatnya Sedana lah. Udah hampir setahun lah ya. Hampir setahun ini lah kalau menetap di sini. Gimana rasanya ketika melihat Tanjung Pinang itu? Kalau rasanya dulu memang waktu kecil orang tua saya memang di sini juga di Tanjung Pinang gitu kan, sempat main dulu yang di gonggong itu pilau itu kan. Oh iya iya. Nah, gonggong. iya. Kalau saya tanyakan itu kan mana monumen itu sekarang dipindahkan? Yang dulu itu. juga. Memang banyak. Nah, ya kan dulu itu kan ada tuh kan ya, ada hiu apa kan? Gajah. Ah, gajah. Bukan, apa kenal Dugong. Lumba. bukan anjing laut, Anjing laut. Anjing gila. anjing laut sama anjing kan. Ya dulu saya punya foto di situ sama abang saya kan. Jadi nggak tahu nih sekarang ini di mana dipindahkan. Dia udah beranak pindah ke Medan, dipindahkan di situ. Oh, dipindahkan di situ. Karena dia Oh, gitu ya. Medan. Oh iya itu gitu. Ya. Tapi memang itu memberikan kesan yang mendalam ya. Iya, Jadi iya. semua kita ini mungkin fotonya di situ. Fotonya di situ. Saya baru datang Tanjung Pinang pun foto di situ. Maskot di Karena situ. ditunjukin keluarga Nah, jadi maskot. di situ bagus foto. Ya. Gambar apalagi gambar yang Gambar yang itu. Jadi gimana tuh sekarang? Kenapa harus kok dihapus dan seharusnya bisa dipindahkan Betul, pemerintah, betul. direlokasi, Betul. bisa jadi tetap kenangan kita semua kan? Betul. Memang banyak sih di dunia maya sosial media yang kayak di grup-grup kabar pindah dan sebagainya gitu kan, banyak yang ketika ada perubahan katakan tempat wisata lah gitu kan di tepi laut kita itu kan, banyak yang menanyakan kemana gitu, monumen yang lama karena penuh sejarah gitu kan. Kenapa kalau memang ia ada bikin yang baru, maksudnya ditampilkan juga lah di situ. Mungkin ada orang yang pengen bersuah foto lagi, mengenang masa lalu, gitu kan? Setuju. Jadi sekarang ini kalau untuk pembangunan, menurut saya memang cukup pesat lah untuk Tanjung Pinang. Tapi untuk yang kayak gonggong itu kayak gimana ya? Sekarang ini lihatnya ada bangunan yang rusak juga, kan? Itu agak sekiranya. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak adanya yang bekas ya kan bukan muda membuat yang tempat pasir ya tempat pasir itu Oh iya, yang baru pasir selesai. itu kayak menjadi magnet untuk warga Tanjung Pinang untuk bersantai menikmati sunset sore hari, pagi pun bisa berjogging juga di situ gitu kan. Selain view-nya bagus kan, laut, ada pulau penyengat, melihat transportasi penyeberangan di situ. Ya saya rasa bagus lah untuk sekarang Tanjung Pinang itu. Oh itu Pak ya. Cuman Pak Naskar, selanjutnya Pak Naskar. Ya, Pak Arul kita belum minta komentarnya. Pak Arul di sini mengetaati kata kendali. Pak Arul lah. Ya, sesepuh juga sebenarnya. Pak Arul ya. Cuma kadang-kadang orang ini tidak menghargai Pak Arul. Banyak yang muda-muda saat ini dia tidak melihat lagi kalau kita dulu dengan yang tua itu kan sangat sombong. Salah pun orang tua dulu tetap kita diamkan. Sekarang orang tua tidak salah disalahkan. Contoh kemarin waktu proses pengisian adalah beberapa hal yang nggak sesuai, cuma nggak baik gitu kan Pak. Bagaimana Pak Rul? Apa itu Tanjung Pinang ya? Apa itu Tanjung Pinang akhirnya?
Tanjung Pinang ini sejarahnya apa sebenarnya? Karena kalau nggak salah itu Tanjung Pening namanya tuh. Tanjung Pening ya. Pening. Dan betul lokasinya memang di sini lah ya. Memang lokasi ada Tanjung sebenarnya kan. Pinang ini kan banyak buah pinang kalau nggak salah ya. Banyak buah pinang. Tanjung makanya dinamakan Tanjung Pinang. Tapi Tanjung Pinangnya ada beberapa ini yang bikin lumayan ngetop nih Tanjung Pinang. Salah satunya Andi Liani. Ya. Dan itu kan tetangganya si Eri tuh. Ya vokalis penyanyi. Itu yang dia tetangga Eri sama-sama anak Sumatera. Ya. Cuma yang satu sukses, yang satu Belum. Artis yang Seingat saya waktu zaman dulu Tanjung Pinang tuh terkenalnya dulu ini juga dunia malamnya. Betul. Itu diskotik Alibaba. Iya betul. Masih ada. Semangat sekali. Terus itu yang di Batu Lima bawah itu ada Lima bawah itu ada diskotik. namanya tuh apa ya tuh? Kelabinga. Jauh sekali ya. Sangat hafal. Paradise. Paradis di Jalan Tambah. Ya. Kalau yang di Batu Tiga ke SPBU depan ini sampai dulu dari mana-mana tuh mana Tanjung Pinang gitu mana. Happy ya. Nah happy aja malah dulu Batam belum Tanjung Pinang. Jadi kalau dulu Klub 5 itu saya potong baru kayak mana kemasan hiburannya di dalam itu, sama nggak dengan pub diskotik yang sekarang ini Pak? Kalau dulu untuk masalah dunia malam itu biasanya Bukan, ya, maksudnya di dalam Klub 5 tuh ada live musik kah, atau ada enggak, mereka hanya hall aja, seperti dia standar aja. Dengan suara musik yang hall aja. Joget-joget aja. ada band gitu ya, band ya? Enggak ada band, live enggak ada. Langsung Oh, pernah juga masuk ke situ sekali. Musik ya? Iya. Oh, terbuka juga mulai ya. Satu yang perlu kita bahas ini masalah ini Tanjung Pinang undercover ya. Undercover ini. Bagaimana dunia malam Tanjung Pinang ya? Ini menarik sekali nih Pak Arul. Mungkin dari Pak Arul memulainya dulu nih. Pak Arul boleh ya. Jadi Tanjung Pinang undercover kita boleh bilang gitu. Bagaimana kehidupan ini? Dunia malam ya, Dunia malam, dunia bawah, dunia Under tuh apa under tuh? bawah. Kapan? Kalau Jakarta ada undercover Jakarta. Jakarta undercover. Bagaimana masalah kehidupan malam, masalah Nah, mungkin Pak Dendi bisa sedikit bercerita tentang kehidupan malam di Tanjung Pinang. saya sudah yang tidak tahu nih masalah Ya, undercover. Saya sudah lupa. Saya lupakan. Dulu terkenal gini Pak Eri. Nah, Misalnya ini cewek ini kan, ini kan bebas saja kan? iya. Apa biasa itu kan? Anak-anak sekolah kan? Iya. Yang keras anak-anak sekolah bisa tuh dibully. Sekarang ada kampus, ada anak kampus, masih di-calling tuh. ayam kampus lah istilahnya. Tapi saya belum pernah tuh ketemu. Belum pernah, tak pernah dapat. Itu dulu. Oh ya. Belum pernah dapat. Itu dulu kan. Itu dulu ya. Sekarang kita baru share. Iya. Sekarang kita sekarang. Itu yang tak tahu, udah tahu tuh. Ini dulu baru Saya rasa di ya. Iya. Saya serahkan sama Pak Dep aja lah. Ya, ini kan. Udah mana muda ya. Iya, cuma penyambung. Tapi Pak Eri lah yang kayaknya paham. Iya. Pernah hidup dari generasi ke generasi kan? Iya. 43 tadi Pak. Ya, 43. Jadi yang bicara soal Pak tadi itu ya yang itu undercover Tanjung Pinang itu memang dulu ngomong begitulah memang. Dulu yang tidak boleh bilang tidak kasih umum lagi lah bahwa PT Tanjung Pinang ini dulu bahasanya itu kalau tidak ada motor tidak dapat. Gitu ya. Jadi bilang itu bambus. Mantap berasa. Iya. Pantas yang gak dapat dari dulu naik transport terus. Dulu dengan mau kayak transport membuat cewek sudah bangga sekali itu kalau lihat. Sudah sangat bangga. Berarti di charter? Hah? Kita charter transport Ya, pokok ya, tidak pakai kartu telepon. Janjian dulu waktu boleh sekolah di mana janjian. Ya enggak, maksudnya itu kita pakai transport tuh transport kita charter atau Tidak langsung cepat ya. Mobil lewat stop alam naik ke sekolah sudah gitu. biasa pengalaman Pak Eri. Iya. Jadi ya saya pun dengar dari informasi kawan-kawan juga, wah anak Tanjung Pinang itu kalau ada motor aja satu ya, wah udah bisa tuh nggak cewek tuh anak Tanjung Pinang gitu tuh. Pantas tuh bisa. Nah, gimana bu? Benar-benar sekarang kan masih gitu kan banyak kos-kosan tuh, kos-kosan tapi saya belum pernah khusus juga tuh. Sebenarnya kosan mana tuh? Katanya banyak cewek-cewek itu kan bisa anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa kan.
Itu profesi ganda. oh, Itu betul-betul tidak atau rumor atau isu tak tahu kita lihat ya. itu untuk di atas tahun berapa itu mungkin sudah tidak anu lagi lah, mungkin sudah Jadi udah mulai bagus lah ini kan, udah mulai bagus lah kami Pinang, udah bagus. Sekarang tak ada lagi ya. sekarang udah Migrasi. ada perkembangan semua pesat dengan adanya aplikasi yang sudah kata orang sekarang motor kita kredit 500.000 aja sudah bisa bawa pulang ke rumah aja, sudah melebar kemana-mana dengan sarana seperti itu. Ya, dulu memang kalau kita flashback ke Tanjung Pinang ini sebenarnya indah dulu sebenarnya ya, enak memang untuk dikunjungi karena memang banyak wisata gitu. Memang warga masyarakat Kota Tanjung Pinang ini sebenarnya rindu dengan aktivitas yang bisa membuat hati mereka tenang gitu kan, gembira, karena memang sedikit kan, sedikit memang, karena memang sedikit aja ada tubuh saja seperti keong, mereka berbondong-bondong untuk berfoto di situ. Dan dulu juga Panaskar sempat juga dibuat bioskop namanya 21 di Kampung Baru situ, cuma tidak bertambah itu ya. Karena dulu setiap rumah itu sudah memiliki VCD, jadi setiap kasih film sudah bisa dibeli di mana-mana. Jadi jadi alhamdulillah sekarang pun sudah dibangun lagi. Kenapa bisa hilang deh? Kayak transport hilang, semuanya hilang. Ya, apakah itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang? Saya rasa begitu Bang, saya begitu karena saya lihat dari tahun ke tahun memang seperti itu. Karena dulu boleh dihitung lah, katakan jumlah transportasi yang mempunyai mobil, yang mempunyai motor dengan orang-orang yang tertentu saja. Ya katakanlah yang mungkin yang kelas atas lah, mungkin orang tuanya pejabat, ataupun yang punya kemewahan sedikit lah. Jadi sekarang ini kan dengan sudah mudahnya kita memiliki motor membayar mungkin 500.000 per dealer sudah bisa pulang. Dulu yang namanya transportasi ya Ijul ini salah satu masyarakat Kota Tanjung Pinang juga. Gimana? Tapi saya sebenarnya prihatin melihat transportasi sekarang ini. Transportasi Ya, transport. Dan apakah keputusan pemerintah itu mau dihapus atau tetap diteruskan itu perlu pertimbangan. Maksudnya begini, udah mulai ini ya, udah mulai berkurang. Satu lagi harus ada pengganti karena rata-rata armada transport yang ada saat ini sudah tua. Saya lihat belakangnya kaca sudah pecah, mobilnya dalam kondisi berkarat. Jadi kalau suatu saat orang berkunjung ke kota ini melihat situasi kayak gitu sebenarnya cukup merisaukan kita Panaskar, melihat ketidaknyamanan juga gitu kan. Mungkin armada itu sudah lama gitu, jadi mungkin perlu pemerintah kota memikirkan atau siapalah instansi terkait memikirkan gimana bisa muncul transportasi baru kalau memang jenis transportasi itu masih dibutuhkan. Karena memang saat ini persaingan masalah transportasi ini kan sudah banyak nih Panaskar. Ada yang online, ada yang juga gokar, macam-macam. Itu kalau tak salahnya itu mulai berkurang ini karena ada perubahan rute kalau nggak salah ya. Ya dulu pernah ada Perubahan rute dulu kan bebas saja kan, langsung melewati mana saja bebas kan. Nah, dari Batu 9 tuh mereka bisa langsung ke pasar. Tapi sekarang kan perubahan. Perubahan rute ketika mereka melewati Batu 9-nya harus melewati Bina Center kalau nggak salah. Ya, ada tempat tersendatnya gitu. Ada rute. Mereka 2 kali naik armada berarti. Nah itu yang mulainya nih ya. Setelah itu tahun ke tahun udah makin berkurang. Emang betul kata Bang Lian tadi, kayak macam orang dia tamu kita dari Jakarta, entah dari luar daerah, ketika datang mereka bingung memilih transportasi untuk misalnya datang ke kantor pemerintahan di Dompa, bingung nih pulangnya apa karena tidak ada jalur yang bisa mengantarkan mereka sampai ke tujuan. Ya betul. Artinya rute transport tidak melewati seluruh rute yang tidak tertata, kemudian makin berkurang jumlah armada transport. Nah, kalau kita berkhayal seandainya makin banyak
mungkin bisa jadi bahwa Tanjung Pinang ini bisa menjadi seperti kota Bogor gitu kan. Iya, kota Bogor. Ini banyak rute memang di apa ya. Rutenya dengan warna-warna kan. Memang sayang sekali benar ya. Bukan tak tahu lah, entah karena pengemudinya ini beralih profesi, entah kok jadi hilang, entah karena perubahan rute ini, hingga beberapa pengusaha transport ini jadi malas atau enggan untuk meneruskan transportasi di kota Tanjung Pinang. Memang karena itulah lebih baiknya bagaimana kan? Entah sih lagi konflik itu dulu kemarin masalah rute itu juga. Rute ya? Iya, rute dengan Iya. batas. Asal saya kemarin dengan ketua organda ya bahasa sih kalau Ya, itu yang ketua organda. ngurus apa ya. Karena mereka pikir Tanjung Pinang ini tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa karena hanya jarak sekian kilometer sudah tidak bisa dibagi. Iya. Karena kalau Pulau Jawa kan menjadi Bogor tadi kan mungkin jarak mereka. Jadi solusi yang paling tepat kayak mana nih Pak Eri? Untuk biar masyarakat, berarti kan kalau transportasi itu hanya melewati jalur-jalur utama, tak bisa mampu mengantarkan kita ke lokasi mungkin gang atau apa yang lebih kecil karena sekarang karena memang karakteristik jalan di Tanjung Pinang beda dengan di Pekanbaru atau di kota-kota besar lainnya. Saya aja nak ke pelabuhan itu ketika mau ke Dumai kan jam 6 berangkat pagi kan, nak menunggu transportasinya tidak ada. Tidak mau minta tolong kawan, harus mengantarkan pakai kendaraan, ini tak ada memang. Kendaraan ojek susah karena bukan pangkalannya di situ, menunggu transportasi tak ada, melewati yang melintas ke situ memang repot memang. Jalur umum itu itulah. Kalau menurut saya gini, sebenarnya jadi masalah juga sih bagi kayak pendatang ataupun orang-orang tua yang tidak paham dengan gadget ya. Sekarang kan udah paham sekali pakai online gitu. Kamu pesan apa pun, mau makan, mau kemana kan tinggal pesan online datang gitu. Tapi kalau memang transport ini memang dulu katanya ada perubahan rute gitu kan. Terus sekarang malah lebih dibilang hilang tuh tidak, cuma ada, tapi mungkin daerah pasar, ya kan daerah pasar masih banyak sampai sekarang. Cuman kalau memang itu dikurang, coba dibuat titik-titik untuk bus, untuk kayak transport baru, busway gitu kan. Jadi orang yang tidak menggunakan gadget ini bisa tahu di mana titik mereka harus menunggu. Bukannya bus membutuhkan lebar jalan yang lebih besar, lagi betul. konstruksi jalan di Medan ini yang besar itu ya 6 meter 7 meter. Ya, itu kan jadi PR lah bagi instansi terkait gitu kan, untuk bagaimana supaya perekonomian supir angkot ini tidak putus di situ saja gitu kan. Kalau menurut saya itu faktor yang vital gitu kan untuk pembenahan transportasi dalam kota. Ya. Karena kalau tujuan pemerintah kota itu destinasi wisata, ya otomatis untuk mencapai lokasi-lokasi objek wisata itu harus dikemas dulu lah. Informasinya juga kadang kita tidak melihat. Dulu kalau saya di Pekanbaru itu jelas kalau tujuannya ke Gobang itu dia menyebutkan tujuannya ada, di bawahnya turun, jadi ada macam-macam. Berhentinya di mana pun tahu. Berhenti di mana, nomor titik-titiknya gitu kan. Ya. Jadi kita udah pasti yang menyangkut Pak Naskar kepastian tadi, kita sudah pasti menunggunya di sini. Dan karena transportnya banyak ya juga mereka itu kita jeda nunggu tuh nggak terlalu lama Pak Naskar. Sekarang nggak pasti Pak Rey. Karena memang itu memang karena ada tergerus ya, karena memang yang tadi dibilang tadi ada jalan online atau macam itu, jadi udah beralih dan rata-rata ekonomi masyarakat sudah mampu mungkin Pak Naskar untuk minimal motor masih bisa dengan sistem kredit dan lain-lain, rata-rata memiliki kendaraan sendiri untuk itu. Tapi yang jelas yang ada saat ini tetap harus dibenahi Pak Naskar, karena secara fisik penampilan kadang kita sangat prihatin gitu kan, kota jalan semua sudah bagus ya, angkotnya itu masih di belakang itu kacanya itu sudah pecah tapi dilapis plastik, dindingnya sudah berkarat tapi masih tetap jalan. Kita bukan hanya melihat penampilan, mungkin dari faktor sekuritasnya, keamanan, kita nggak tahu juga dengan kondisi mobil yang sudah tua, apalagi di Tanjung Pinang ini tipikal jalannya itu kan turun naik tebing, itu mungkin
perlu jadi bahan evaluasi karena secara pemerintah sayang ya. organisasi terkait ya. Memang sayang kalau dihilangkan. Sementara itu dulu merupakan ciri khas. Ya, Transport dulu namanya belum. Jadi Atau tetap dipelihara ada rute-rute tertentu kayak di Tanjung Balai Pak Arya saya melihat ada transportasi yang bus yang masih sudah tua itu saya lihat masih ada di beberapa rute. Bus yang Karno dulu ya. Ya, memori itu orang yang dulu mungkin kehidupan ekonominya belum mampu, terus seandainya mampu masih bisa menaiki itu untuk kenang-kenangan lah ya, untuk memori, mengulang memori itu bang saya. Betul, memang wajah kota Tanjung Pinang dulu dan hari ini memang secara kalau dilihat mau berubah drastis ya. Ya, Memang karena entah karena mungkin perubahan ibu kota, profesi, atau menjadi penyebab atau faktor yang membuat kota Tanjung Pinang ini, kita ingin sebenarnya kalau kita ibaratkan sebuah seorang gadis kota Tanjung Pinang ini sebenarnya tampilannya tidak merubah tapi mempercantik. Bukan berarti kita operasi plastik yang lama berubah total, hidungnya pesek jadi mancung, nggak tahu dari mana sebenarnya itu kan. Tapi intinya yang alami ini bagaimana menjadi cantik, bukan yang alami ini hilang dia modern. Sebenarnya itu inilah menghilangkan ketampilan kota Tanjung Pinang yang sebenarnya dari dulu ke zaman sekarang tak berubah. Dan transport memang dulu hanya kota Tanjung Pinang inilah yang menang bahasa transport gitu kan, ciri khas. Tapi dan mulai hilang, memang tak sepertinya tak serius dalam hal mengelola transportasi sebenarnya, hilang itu sebenarnya memang sayang sebenarnya kalau dihilangkan. jadi kalau kita kaji tadi ada 2 poin. Yang pertama itu seperti keong, monumen ini agak beda. Itu hilang ya. Itu hilang sama sekali. Terus transportasi yang belum layak, yang seharusnya dengan umur pemerintahan dan manajemen penataan kota yang sudah panjang seharusnya sudah bisa dapat solusi itu karena sekarang tahun per tahun itu sudah ada terhadap kebijakan transportasi umum di Tanjung Pinang. Gimana Pak Rul? Kalau saya melihat Tanjung Pinang itu begini, kita kan banyak juga menengok kota-kota di luar dari kita nih kan, kayak Bogor, ya. Itu ada yang dipertahankan, yang budaya-budaya yang memang dijadikan jadi objek wisata. Macam Bandung, Oplek tetap dipertahankan. Walaupun orang punya mobil tetap dia kadang naik ke pasar naik Oplek. Karena itu ciri khas. Ya dulu memang 10.000 aja sampai ke ini pasar. Sekarang 10.000 kan begitu juga kan. Jadi tak usah dibilang, tetaplah Tanjung Pinang menjadi kota budaya, kota pendidikan. Kalau mau modern kan kita bisa ke Batam mana. Jadi budaya kita Tanjung Pinang. Kadang kita bangunan ini kadang kita rata, contoh hingga ini kalau dirempet yang apalah kan. Kenapa ibu kota harus ketinggalan? Sayang kayak kedai, sementara dari itu kan pusat budaya yang menjadikan ibu kota pemerintah sudah tetap di Kabo, itu juga macam Tanjung Pinang Batam, ya Tanjung Pinang ini tetap kota budaya dengan sosialnya lebih tinggi nih. Tanjung Pinang kalau dibanding kota-kota lain di Petri ini sosial lebih tinggi. Kalau Batam orang dah masing-masing buat masing-masing, dah kayak kota besar gitu, dah tenang. Tanjung Pinang kuat, persaudaraan kuat, kekeluargaan membuat semua. Itu yang perlu dijaga sebenarnya. Jangan sampai beda dengan ini. Tingkat kriminalitas sangat sekali rendah. Kita pertahankan sebenarnya Tanjung Pinang di usia Tanjung Pinang 200 tahun ini. Itu lawan harapan kita kan. Betul. Memang kota Tanjung Pinang ini sebenarnya kalau untuk kerukunan tenang kita hidupnya ya. memang ada ini ya dengan benar ya, karena memang hasanah entah bagaimana, tapi memang kota Tanjung Pinang ini ya beginilah kita menilainya dari tahun ke tahun. Yang dulunya memang menjadi sebuah kenangan ketika kita datang, saya pernah di sini dulu, saya pernah berfoto di sini, punya ada sebuah kenangan indah di kota Tanjung Pinang. Tapi sekarang
dengan pesatnya pembangunan ini sudah mulai masa lalu itu sudah berubah drastis ya. Ya. Yang berubah drastis itu mungkin wujud-wujud dari pasar pun begitu juga. Dari bangunan kecil yang dulu padat, sekarang kota Tanjung Pinang semakin padat. Dulu pusatnya di pasar, sekarang berubah Batu 9. Mungkin kelamaan jumlah penduduk kota Tanjung Pinang akan bertambah. Karena ibu kota dari mana-mana bisa datang kan? Ya. Mungkin itulah. Saya kira itu ya. Apalagi?